Dan akhirnya apa? Tikar Orlin murah. Karena ada tikar lagi yang harganya 170.000. Mereknya Orlin juga, cuman saya kasih tikar Orlin Luxury. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka beli tikar Orlin yang sebelumnya 135.000. Sama aja. Kenapa? Kalau kita disuruh bikin karena begini. Ketika ada garis seperti ini, dreamnya apa dari produk teman-teman, kemudian need-nya itu apa, dan pain-nya apa. Paham ya pain-nya? Kalau dreamnya berarti dia pengen rumah. Kalau need-nya, apa yang dia butuhkan dari pembuatan rumah itu. Kemudian pain-nya, apa sih masalah-masalah yang timbul dari keinginan dia pengen rumah seperti yang tadi. Fashion contohnya, saya pengen pakai baju si Sesa. Pasti tahu lah ya, si Sesa tahu ya? Gak tahu ya? Oh enggak. Jadi si Sesa itu brand busana muslim yang harganya sekarang sekitar 3,5 sampai 6 juta. Satu setel. Busana muslim biasa. Nah, ini dreamnya orang kadang-kadang pengen pakai si Sesa gitu. Atau misalnya dreamnya orang pakai tas Hermes. Ya. Kemudian need-nya ya dia pengen tampil cantik, dia pengen tampil elegan, dia pengen dianggap kaya. Kan begitu. Rata-rata orang kan pengen dianggap kaya toh. Nah, pengen terlihat eksklusif dan sebagainya. Pain-nya apa? Mahal, nggak punya duit, atau nyarinya susah, ya kan? Karena kadang-kadang PO itu lama, sehingga susah untuk dapetinnya. Nah itu yang kita cari celahnya. Oh orang itu rata-rata pengen loh berpakaian syar'i seperti yang diproduksi oleh si Sesa misalnya. Oh berarti saya akan menyediakan itu gitu. Itu dreamnya. Need-nya orang berpakaian syar'i seperti si Sesa. Dreamnya dia pengen tampil cantik dengan memakai si Sesa supaya dianggap kelas atas misalnya. Nah, pain-nya nggak punya uang sehingga teman-teman ciptakan produk yang sama seperti si Sesa tapi dengan harga si Nyesa. Artinya produknya seperti yang itu tapi harganya lebih murah, mudah dicari, jumlahnya banyak, pasaran dong. Gitu. Nah jangan sampai pasaran, gimana caranya? Nah itu yang harus teman-teman pikirkan. Sekarang dari produknya teman-teman itu, dreamnya customer itu apa, kemudian need-nya apa, dan apa pain-nya. Kalau sudah berhasil ngisi yang pertama, saya rasa ngisi ini sudah nggak terlalu sulit. 5 menit cukup. Juga solusi untuk tempat kerja kita ngomong, Pak ternyata yang diinginkan oleh customer itu seperti ini loh sebenarnya gitu. Kita juga bisa ngasih masukan, terus kalau kita tahu ini setidaknya kita itu tahu bahwa celah produk kita ke customer itu apa sih gitu loh. Ya. Untuk yang sekarang posisinya distributor, agen, atau reseller, artinya kita kan punya barang nih. Kita sudah punya barang, kita sudah punya produk. Nah, misalnya kita distributor beberapa busana muslim, kan begitu? Ya kan Pak? Nggak satu produk kan? Nggak satu brand kan? Misalnya beberapa brand busana muslim kita jual semuanya. Maka kemudian dreamnya adalah ingin mewujudkan wanita Indonesia yang berpakaian syar'i. Dari ujung rambut sampai ujung kaki misalnya. Itu dreamnya bahwa si customer itu pasti ingin berpakaian syar'i, cantik, tampil elegan dan bajunya nggak pasaran kan itu dreamnya kan. Dreamnya orang kan begitu. Siapapun wanita kan pengen tampil cantik, pengen tampilnya elegan. Jangan sampai datang ke sini kemudian nerima baju kembaran sama temennya, ntar dikiranya dari panti asuhan kan gitu. Nah itu kan dreamnya orang, pengen tampilnya itu lux, gak ada yang nyamain misalnya. Terus kemudian need-nya apa? Berarti dia butuh busana muslim yang gak pasaran. Ini kita lihat nanti target marketnya. Kalau misalnya orang yang gak apa-apa lah pasaran, yang penting murah. Oh berarti need-nya itu mewujudkan para customer yang pengen memiliki busana muslim dengan harga yang murah.
Kan kayak gitu, nggak perlu harus produknya, tapi layanan kita gitu. Nah kemudian pain-nya apa? Orang pengen tampil cantik, tetapi pengen yang harganya murah. Atau orang pengen tampil elegan dan tidak pasaran, itu yang tahu kan Bapak? Iya kan? Nah kemudian apa ya solusi yang kita tawarkan? Solusinya adalah dengan cara kita memberikan produk kita sebagai solusi dari apa yang dia inginkan. Gitu tuh, jadi bukan masalah produknya, tapi masalah tadi saya bilang, di awal tadi ketika yang produknya itu berupa layanan, maka layanan itu yang harus kita tonjolkan gitu loh. Jadi kalau yang tidak memproduksi sendiri tapi menjualkan produk orang, maka sebenarnya layanannya yang justru akan kita berikan ke orang itu. Kenapa sih orang belinya sama kita? Distributor kan banyak. Misalnya distributor Orlin, Surabaya ada, kemudian Malang ada, Makassar ada, Papua ada, Aceh ada gitu. Di Jawa Timur aja ada berapa tempat. Nah itu kenapa sih orang harus belinya ke saya gitu. Misalnya saya distributor wilayah Surabaya, kemudian ada distributor wilayah Gresik misalnya. Kenapa orang harus belinya ke saya aja, jangan yang Gresik. Kalau perlu yang Madiun belinya Surabaya aja lah, jangan sampai ke Gresik gitu. Itu kan ada alasannya. Kenapa harus beli ke Surabaya? Gitu. Jadi walaupun sama-sama distributor, kita bisa punya kelebihan dibandingkan dengan distributor lain. Gitu. Jadi kalau di Orlin Indonesia ini posisinya kalau pabrik punya suami saya, sedangkan saya itu punya perusahaan sendiri. Perusahaan saya ini perusahaan distribusi. Jadi memang saya retail sama seperti Bapak. Saya menjualkan produk orang. Salah satu produk yang dijual adalah produk suami saya. Kebetulannya begitu. Jadi saya juga menjual handuk, selimut yang dari Cina kayak gitu. Otomatis pemainnya kan banyak banget. Gimana caranya saya tampil lebih baik dibandingkan orang? Kebayang nggak sih tahu handuk yang dari Cina nggak? Buahnya kan macamnya, jenisnya macam-macam dan kadang orang itu geli ngelihatnya. Kenapa? Karena dijual gelondongan begitu aja, nggak ada plastiknya, nggak ada packagingnya dan segala macam. Rata-rata dijual berapa? 30 sampai 40 ribu. Saya hanya dengan modal pita, hanya dengan modal plastik, kemudian diurep, dikasih pita, saya jual dengan harga 60 ribu. Beda nggak? Beda. Gitu. Jadi kita bisa memberikan value terhadap produk yang tidak kita produksi sendiri. Gitu. Apa dreamnya? Orang itu pengen pakai handuk yang eksklusif. Orang itu, saya tidak peduli dengan orang-orang yang asal beli handuk. Karena target market saya adalah orang-orang yang pengen handuk yang eksklusif, yang kalau dibeli kadang-kadang gini. Kayak saya tadi malam misalnya dikasih panitia hotel pop. Oh ternyata ada handuknya jelek misalnya, kan kita nggak tahu ininya. Terus ternyata nggak ada sikat giginya, ternyata nggak ada sabunnya, ternyata nggak ada sendalnya. Maka yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya saya bisa beli handuk tapi yang bisa langsung saya pakai dan saya nggak geli. Kebayang nggak kalau belinya aja udah nggak ada plastiknya, beli aja udah kelihatan banget itu bekas dilihat-lihat sama orang. Gitu. Maka yang saya inginkan bagaimana caranya saya beli handuk yang memang diurep, yang sekali bongkar ya udah nggak bisa dipasang lagi, kan kayak gitu. Nah ini value. Sama-sama produknya, tapi kita bisa jual dengan cara yang berbeda, maka segmen customer kita pun juga akan berbeda. Gitu, paham ya sampai di sini? Yuk diisi lagi. Ini nggak akan berefek apapun kalau tidak dikerjakan. Dan biasanya workshop, seminar, motivasi itu hanya bertahan 2 hari. Selamat kalau dalam 2 hari tidak dikerjakan maka akan aus begitu saja. Itu saya biasanya begitu. Nah, ini langkah yang harus teman-teman ambil untuk bagaimana caranya kita closingnya nggak susah-susah. Karena closing itu nggak cuma sekedar closing deal aja, tapi juga adanya repeat order di kemudian hari, betul nggak? Kalau cuma closing awal biasanya jauh lebih mudah, apalagi kita pakai flash deal, apalagi kita pakai flash sale. Tapi masalahnya setelah flash deal dan flash sale yang nyatanya menggerus profit kita, mereka masih mau order lagi nggak?